Kita semua tahu ya, Indonesia itu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Tapi, pernah nggak sih kepikiran gimana persisnya Islam bisa sampai ke sini, ke Nusantara? Ternyata jawabannya itu salah satu teka-teki sejarah terbesar di Asia Tenggara. Sebuah misteri yang, udah diperdebatkan para ahli selama berabad-abad. Jadi, gimana ceritanya sebuah keyakinan dari Jazirah Arab bisa jadi agama dominan di sebuah kepulauan yang jaraknya ribuan kilometer? Nah, untuk menjawabnya, kita harus jadi semacam detektif sejarah nih, mengikuti jejak-jejak samar yang ditinggalkan masa lalu. Dan layaknya misteri sejarah yang seru, jawabannya tuh nggak cuma satu dan gampang. Malah, ada 4 jalur utama yang bisa kita telusuri. 4 teori yang saling bersaing, dan masing-masing punya petunjuk dan kelemahannya sendiri. Oke, jadi kita akan selidiki 4 teori utama ini. Dari para pedagang Gujarat, pengaruh budaya Persia, hubungan dengan Tiongkok, sampai ke para misionaris dari Arab. Yuk, kita mulai dari yang pertama, Gujarat. Oke, kita langsung masuk ke teori pertama, dan mungkin yang paling klasik, teori Gujarat. Intinya, teori ini percaya kalau Islam itu berlayar ke Nusantara bareng para pedagang dari pesisir barat India. Inti teorinya sebenarnya simpel. Para pedagang muslim dari wilayah Gujarat, yang waktu itu jadi pusat perdagangan laut yang super sibuk, membawa ajaran Islam sekalian sama barang dagangan mereka. Kapan? Diperkirakan sekitar abad ke-13. Ini momen yang pas banget, karena kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang tadinya dominan mulai goyah, jadi ada ruang buat keyakinan baru untuk tumbuh. Nah, bukti fisik utamanya adalah batu nisan. Coba deh kita lihat makam Sultan Malik As-Saleh, pendiri Kesultanan Samudra Pasai. Corak batu nisan itu mirip banget sama yang ada di Gujarat. Ini kayak semacam tanda tangan arkeologis yang ditinggalkan. Ditambah lagi, kita juga tahu kalau ada hubungan dagang yang sangat intens antara dua wilayah ini. Tapi disinilah serunya. Perdebatan pun dimulai. Kubu yang satu bilang, ini loh lihat batu nisannya, buktinya jelas banget kan? Tapi kubu yang lain bilang, eits, tunggu dulu. Cuma karena batunya mirip, apa itu otomatis berarti agamanya datang dari sana? Terus ada lagi nih yang lebih penting. Di abad ke-13 itu, Gujarat sendiri kan mayoritasnya masih Hindu, belum jadi pusat pengaruh Islam yang gimana-gimana banget. Jadi, apa iya mereka yang jadi penyebar utamanya? Ini jadi pertanyaan besar. Oke, jadi teori Gujarat itu kuat di bukti fisik, tapi agak goyah di konteks sejarahnya. Kalau bukti batu nisan aja nggak cukup, mungkin jawabannya bukan ada di benda, tapi di budaya. Yuk kita geser sedikit ke barat, ke Persia. Teori yang ini fokusnya bukan cuma soal dagang, tapi juga pertukaran budaya. Idenya adalah para pedagang dari Persia ini nggak cuma bawa barang, tapi juga bawa ide, ritual, dan tradisi yang akhirnya melebur dengan budaya lokal, terutama di Sumatera. Buktinya itu sangat kultural. Lihat aja deh Festival Tabuik di Sumatera Barat. Ini adalah upacara peringatan 10 Muharram yang punya kemiripan luar biasa sama ritual yang sama di Persia. Terus, penggunaan gelar syah, kata dari bahasa Persia untuk raja, oleh banyak sultan di Nusantara, dan kemiripan dalam seni kaligrafi serta ajaran sufisme yang mistis, semuanya itu punya gema yang kuat dari tradisi Persia. Jejak budaya inilah yang jadi jantung dari teori Persia. Para pendukungnya bilang, koneksi budaya yang sedalam ini gak bisa diabaikan gitu aja. Tapi, tetap ada celahnya. Beberapa sejarawan bilang kalau di masa-masa awal penyebaran Islam, pengaruh Persia di dunia Islam secara umum belum sebesar itu. Pertanyaannya jadi, apa mereka udah jadi kekuatan penyebar agama yang signifikan pada masa itu? Sekarang, coba kita lihat dari sudut pandang yang beda banget. Teori ketiga ini nggak melihat ke barat, tapi justru ke utara, ke Tiongkok. Dan fokusnya ada pada peran para perantau Muslim Tionghoa. Nah, teori ini punya cerita yang sedikit berbeda. Dikatakan bahwa komunitas Muslim Tionghoa yang udah lama banget menetap di pelabuhan-pelabuhan utama Nusantara buat berdagang, justru jadi agen penyebaran Islam. Mereka udah di sini, udah berbaur, dan mereka yang bantu menyebarkan agama ke penduduk lokal. Dan ini menarik banget, karena buktinya sangat nyata, terutama di Jawa. Raden Patah, Raja pertama Demak, kerajaan Islam pertama yang paling berpengaruh di Jawa, ternyata punya darah Tionghoa. Beberapa masjid tertua di Jawa juga punya arsitektur dengan sentuhan Tiongkok yang sangat khas. Ini nunjukin kalau komunitas Tionghoa itu bukan cuma pedagang, tapi juga ikut membangun institusi Islam. Jadi argumennya kuat banget kan? Ada bukti fisik, ada silsilah kerajaan. Tapi teori ini punya satu kelemahan mendasar. Gampangnya gini, teori Tiongkok ini jago banget ngejelasin gimana Islam bisa menyebar dan mengakar kuat di tempat seperti Jawa.
Tapi teori ini nggak menjawab pertanyaan soal gimana Islam pertama kali sampai di Nusantara. Oke, kita lanjut ke teori terakhir yang membawa kita langsung ke jantung dunia Islam. Teori ini bilang kalau Islam itu nggak datang lewat perantara, tapi langsung dari tanah kelahirannya, Jazirah Arab. Teori Arab, atau sering juga disebut teori Mekah, ini yang paling to the point. Teorinya bilang kalau para pengelana atau pendakwah dari Arab, karena semangat dakwah, membawa ajaran Islam langsung ke pesisir Nusantara. Dan yang paling bikin kaget, teori ini ngasih waktu yang jauh lebih awal, abad ke-7. Itu cuma beberapa puluh tahun setelah Islam muncul. Bukti untuk teori ini datang dari banyak sisi. Ada catatan soal perkampungan orang Arab di Barus, Sumatera Utara sejak abad ke-7. Terus dari sisi teologi, mazhab hukum yang dipakai Kesultanan Samudra Pasai itu mazhab Syafi'i. Ini petunjuk besar karena mazhab yang sama juga dominan di Mesir dan Arab waktu itu. Jadi ada hubungan intelektual langsung. Bahkan gelar rajanya, Al-Malik, itu meniru gelar yang dipakai di Mesir. Argumennya logis banget. Ada kesamaan hukum, gelar, ditambah bukti pemukiman awal. Ini semua seolah menunjuk ke hubungan langsung. Artinya, Islam yang sampai di Indonesia itu versi murni langsung dari sumbernya, tanpa lewat filter budaya India atau Persia. Tapi, tantangannya adalah soal dokumentasi. Dibanding teori lain, para kritikus merasa sumber tertulis yang spesifik soal peran bangsa Arab dalam proses ini tuh lebih sedikit. Jadi setelah kita bedah satu-satu, gimana nih? Coba kita lihat semua tersangkanya berdampingan. Ada Gujarat dengan batu nisannya, Persia dengan jejak budayanya, Tiongkok dengan peran pentingnya di Jawa, dan Arab yang klaimnya paling awal. Masing-masing punya alibi dan bukti yang kuat. Coba deh perhatikan sebentar. Inilah inti dari seluruh perdebatan sejarah yang seru ini. Jadi, mana yang benar? Mungkin itu pertanyaan yang salah. Sejarah itu jarang banget sesederhana memilih satu jawaban benar. Kedatangan Islam di Nusantara itu bukan satu kejadian tunggal, tapi sebuah proses yang panjang dan rumit. Islam menyebar lewat banyak banget cara. Awalnya lewat perdagangan yang bawa orang-orang baru ke sini. Terus dari pertemuan itu ada pernikahan yang menciptakan keluarga-keluarga Muslim pertama. Keluarga ini butuh pendidikan, lahirlah pesantren. Ajaran ini lalu menyebar lebih luas lagi lewat seni dan budaya, dan diperkuat terus-menerus lewat dakwah. Ini proses sosial yang dalam banget. Jadi, kesimpulan yang paling masuk akal mungkin bukan satu garis lurus. Tapi bayangin aja nih, ini kayak sebuah sungai besar. Bisa jadi aliran-aliran kecil dari Arab itu datang paling awal. Terus diperkuat sama arus yang lebih deras dari Persia dan Gujarat. Nggak lama ada lagi kanal-kanal baru yang dibangun oleh komunitas Tionghoa. Nah, semua aliran ini akhirnya ketemu, menyatu dan jadi satu arus raksasa yang kita kenal sekarang sebagai Islam di Indonesia. Semuanya punya peran. Dan ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Teka-teki sejarah ini bukan cuma soal masa lalu. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan lagi dari mana Islam datang, tapi bagaimana jejak-jejak kuno dari Gujarat, Persia, Tiongkok, dan Arab ini terus hidup dan membentuk budaya Indonesia yang super unik hari ini. Coba deh, Anda melihatnya di mana?